Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Yunia. Kita akan belajar di fase F, kelas 11, semester ganjil, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran pertama kita pada hari ini pada bab 1, yaitu mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian akan mempelajari jenis teks argumentasi dan teks persuasi. Dalam bab ini akan digali lebih dalam tentang ciri-ciri kedua jenis teks tersebut dan langkah-langkah membuat kedua jenis teks tersebut. Pada akhir bab, kalian akan berlatih menulis esai dengan menggunakan teks argumentasi dan membuat poster sebagai salah satu jenis teks persuasi. Baik, terlebih dahulu akan Ibu jelaskan tentang teks argumentasi. Nah, teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu isu atau topik tertentu. Tujuan utama dari teks argumentasi adalah meyakinkan audiens tentang kebenaran atau keunggulan dari pendapat yang disajikan oleh penulis. Kemudian, argumentasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah persuasi. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Dan yang ketiga adalah edukasi. Yang keempat, memengaruhi keputusan. Yang kelima, menyampaikan pandangan. Yang keenam, mengatasi perbedaan pendapat. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks argumentasi. Nah, beberapa ciri-ciri teks argumentasi yaitu pernyataan pendapat, kemudian ada argumen dan alasan, kemudian struktur yang teratur, kemudian ada bahasa yang persuasif, yang bersifat ajakan, kemudian ada referensi dan bukti, kemudian yang terakhir adalah ada kesimpulan yang kuat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks argumentasi. Selanjutnya ada yaitu struktur teks argumentasi. Nah, ada 3 jenis struktur dalam teks argumentasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan atau pendapat atau gagasan itu bertujuan untuk menarik perhatian, memusatkan perhatian, dan menunjukkan alasan topik tertentu perlu ditulis. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian argumen. Nah, bagian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran berdasarkan tesis atau pernyataan yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan harus dapat dianalisis, disusun, dan disajikan dengan melakukan observasi, eksperimen, dan menyusun fakta yang ada. Nah, kemudian struktur yang terakhir yaitu bagian simpulan. Nah, bagian ini bertujuan membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan kepada pembaca memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Nah, itu adalah 3 struktur teks argumentasi. Nah, baik anak-anak, Ibu akan jelaskan tentang teks persuasi. Nah, teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, teks persuasi adalah jenis teks yang ditulis dengan tujuan meyakinkan atau memengaruhi pembaca atau pendengar agar mengadopsi pandangan, sikap, atau tindakan tertentu. Nah, jadi
Ketika kita mempelajari teks argumentasi, itu akan berhubungan dengan teks persuasi, karena keduanya adalah bertujuan untuk mengajak. Nah, kemudian ciri-ciri teks persuasi adalah berusaha meyakinkan seseorang atau pembaca, kemudian berusaha membuat pembaca tergerak melakukan yang dikehendaki oleh penulis. Nah, pada bagian bab ini kita akan membahas teks argumentasi yang berhubungan dengan jenis-jenis produk pangan lokal Indonesia. Nah, perhatikan anak-anak di situ pada gambar 1.2, yaitu ada gambar jenis-jenis produk pangan lokal Indonesia. Nah, anak-anak, bisakah kalian mengetahui apa saja jenis-jenis produk pangan lokal yang ada di Indonesia? Dapat kita lihat di situ ada yang berupa jagung, ada yang kentang, kemudian apa lagi? Ada yang jenis umbi-umbian. Ya, benar sekali. Nah, jadi contoh-contoh sumber pangan lokal Indonesia itu bisa mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian bisa berupa padi atau gandum, kemudian bisa berupa ikan dari hasil perikanan, kemudian bisa berupa produk peternakan atau ternak lokal bisa juga, kemudian makanan tradisional, kemudian berupa herbal atau rempah-rempah lokal, kemudian bisa juga berupa produk olahan lokal. Nah, misalnya saja seperti sayur dan buah-buahan, seperti tomat, kemudian ada bawang, ada kentang, ada wortel, kemudian buah-buahan seperti apel, jeruk, mangga. Nah, itu dibudidayakan secara lokal di daerah tertentu. Kemudian bisa juga berupa padi. Nah, padi dan gandum. Jadi, mereka adalah sumber utama karbohidrat di banyak wilayah. Nah, misalnya padi. Itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ada lagi ikan dan hasil perikanan. Bisa juga itu hasil dari ikan yang ada di daerah laut ya. Nah, misalnya ada udang, ada lobster, kepiting. Kemudian lagi misalnya ternak lokal itu bisa berupa sapi, domba, kambing. Kemudian ada produk peternakan bisa yang menghasilkan, misalnya ada telur, kemudian madu. Kemudian ada lagi seperti makanan fermentasi tradisional. Nah, seperti tempe, tahu, ya kan? Kemudian ada lagi yang herbal, misalnya ada rempah-rempah lokal, bisa jahe, kunyit. Nah, kemudian ada banyak produk olahan lokal ya. Nah, misalnya di daerah kita, apa yang bisa menjadi sumber pangan lokal yang dibudidayakan di daerah kita? Nah, itu adalah jenis produk pangan lokal. Ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membaca kritis teks argumentasi. Bisa kalian buka pada buku kalian di halaman 4. Di situ kita akan membaca dan memahami teks argumentasi bertema ketahanan pangan nasional untuk menemukan ide-ide pokok dan ide-ide penjelas dari penulis serta memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan yang ada pada teks tersebut. Nah, anak-anak, silahkan kalian baca di situ teks ketahanan pangan lokal dari tajuk rencana Kompas 17 Desember 2019. Nah, anak-anak, sesudah kalian membaca teks ketahanan pangan lokal tersebut, kita bisa menganalisisnya berdasarkan struktur teks argumentasi. Pada bagian pertama, paragraf pertama, di bagian pendahuluan,
Kalian bisa menemukan pendapat dan gagasan yang disampaikan oleh penulis, yaitu tentang ketahanan pangan lokal yang bergantung hanya pada beberapa komoditas. Di antaranya, yang utama adalah beras. Nah, itu adalah merupakan struktur pendahuluan. Kemudian, kita akan membaca bagian argumen. Nah, bagian argumen yaitu berlanjut pada sumber pangan lain, yaitu sagu. Nah, di situ dikatakan yaitu Indonesia itu memiliki hutan sagu terluas di dunia. Hampir semua tanaman sagu kita tumbuh di Papua dan Papua Barat. Nah, itu adalah merupakan bagian dari argumen. Kemudian, selanjutnya, pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan itu dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua dan Dinas Ketahanan Pangan Papua. Kemudian, kedua lembaga itu membangun kelompok kampung penghasil sagu. Nah, kemudian di situ Imade Budi, yaitu seorang pengajar di Universitas Cendrawasih, dia membuat alat buatan, yaitu teknologi pemanenan dan pengolahan sagu menjadi tepung. Nah, teknologi tepat guna ini berhasil meningkatkan produk sagu dan pendapatan warga. Nah, selanjutnya di situ sejak awal tahun 2019, keberhasilan salah satu kampung di Papua tersebut telah membuka kesempatan untuk mereplikasi sistem ini untuk daerah lain. Jadi, baik itu daerah yang menghasilkan sagu maupun wilayah yang sumber pangannya bukan sagu. Nah, anak-anak, setelah kita membaca beberapa paragraf di atas, kita bisa mengetahui dari bagian argumen di situ adalah beberapa pendapat dari si penulis. Kemudian, beberapa pendapat itu diselingi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itu adalah ciri dari teks argumentasi ketika seorang penulis memberikan pendapat, kemudian dia juga menyertakan fakta yang ada di dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa membaca di situ sumber pangan lokal ini adalah memiliki beberapa manfaat. Yaitu yang pertama, dia mengurangi jejak karbon karena diproduksi secara lokal. Kemudian pengolahan pangan lokal ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, itu merupakan manfaat dari produk pangan lokal. Kemudian di situ juga produk pangan lokal itu menjadi sumber ekonomi yang bisa menguatkan komunitas yang ada di masyarakat. Nah, terutama tadi di daerah Papua. Kemudian pemerintah membantu dengan mengambil langkah membuat teknologi dari pemanenan dan pengolahan sagu. Nah, itu adalah beberapa argumen yang kemudian disertai fakta. Nah, kita kemudian akan membaca paragraf terakhir yang merupakan bagian simpulan dari teks argumentasi. Nah, di situ tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar. Nah, tetapi tidak sedikit kekayaan hayati tersebut dimanfaatkan negara lain dan kita tidak mendapat apapun. Nah, tetapi di tengah-tengah bukti terjadinya perubahan iklim, sudah saatnya kita menaruh perhatian pada sumber pangan lokal untuk menjamin keberlanjutan hidup kita. Bulan ini adalah membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Mereka mengajak kita untuk memanfaatkan pangan lokal yang ada di Indonesia. Sehingga di situ Indonesia itu adalah negara terkaya dengan kekayaan hayati terbesar. Nah, mengajak kita agar
kekayaan kita itu tidak dimanfaatkan oleh negara lain, sehingga kita bisa menaruh perhatian yang besar terhadap sumber pangan lokal Indonesia untuk menjamin keberlanjutan hidup kita ke depannya. Nah, itu adalah hal yang dapat kita kritisi dari membaca teks argumentasi dari ketahanan pangan lokal. Baik anak-anak, pelajaran kita tentang membaca kritis teks argumentasi Ibu sudahi sampai di sini. Nah, apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.